Jadi pertama-tama, selamat pagi ya buat Bapak Ibu guru, teman-teman, dan khususnya tamu kita di sini, kakak alumni ya, Nan ya. Nah, tadi kan kak alumni udah memperkenalkan diri nih, Nan. Mungkin sekarang kita kali ya, gantian kita yang memperkenalkan diri boleh, ya. kita perkenalkan dulu ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Pasca, di sini sebagai host, dan ada rekan saya di sini. Saya Ferdinand, sebagai host juga di sini. Jadi Pas, Ya, kira-kira hari ini ada apa sih Pas? Kalau dilihat-lihat, Nan ya, sekarang tuh tanggal berapa ya, Nan? Tanggal 14 Februari. Emangnya ada apa sih, Pas? 14. Kalau nggak salah hari Valentine nggak sih, Nan? Hari Valentine. Oh iya ada hari Kayaknya Valentine. ini deh hari spesial buat seseorang deh, Nan. Seseorang atau dua insan, Pas? Dua insan bisa dibilang sih ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita di sini ngadain acara yang namanya Kasus atau Podcast Aloysius episode ke-6 yang bertemakan Valentine. Judul besarnya apa nih, Nan? Judul besarnya yaitu Long Distance Relationship atau juga bisa disebut LDR nih, Pas. Iya, betul, LDR. Kalau kata LDR sendiri, yang pertama kali muncul di benak lo apa sih, Nan? Kalau gua kan nggak ada pengalaman nih ya, Pas ya. Belum pernah pacaran, belum berpengalaman dalam cinta-cintaan nih, Pas. Gue lihat temen gue sih ya LDR tuh jadi pacaran, Pas. Cuman pacarannya virtual. Jadi gak ketemu gitu loh, Pas. Jauh-jauhan. Oh, gak ketemu. Ya. Cuman LDR berarti kan jauh-jauhan nih. Sekarang betul. Kita host sama alumni tuh long distance relationship juga nggak nih, Nan? Long distance, cuman sebagai host kan, Pas, gak lebih. Sebagai host, ya benar. Ya, sebagai host. Betul. Oke, karena tadi Kak Alumni juga udah ngenalin dirinya masing-masing ya. Kita mau tanya dulu dong sebelum masuk ke acara lebih lanjut. Kesibukannya dari kakak-kakak alumni. Dari pertama mungkin Kak Ellen deh, ladies first. Halo Kak Ellen. Halo. Mau tanya dong Kak, kesibukannya? Iya. Aku kuliah semester, berarti sekarang naik semester 4. Kuliah manajemen Unpar. Terus kesibukan aku selain kuliah, aku kayak lagi mau mencoba untuk memulai bisnis sih. Keren banget memulai bisnis nih, Nan. Kayaknya banyak pengalaman deh, Nan. Di kisah percintaan kayaknya banyak deh. Oke, kita lanjut ke Kak Aldian. Kak Aldian gimana nih? Halo semuanya. Pertama-tama sorry ya nggak bisa pakai VBG ya. Kalau sibuk itu cuma palingan sibuk kuliah, terus begitu kalau kesibukan sehari-hari cuma sibuk proker sama sibuk nge-MC ya gitu-gitu aja sih. MC juga ini berarti sama dan kayak kita. Iya, kayak kita sekarang. Ya, tapi baru bisa dikit-dikit lah kalau saya mau MC-nya. Oke, keren banget. Nah, Nan, tadi udah kita pembukaan ya, kita perkenalan dulu nih secara singkat. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, katanya ada satu penampilan sih, Nan ya? Iya, ada satu penampilan Pas dari kelas 11. Penasaran nggak? Siapa tuh, Nan? Dari Huga. Huga ya? Iya. Huga ada Huga? Halo. Halo Huga, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, syukur. Sekarang mau nampilin apa nih, Huga? Kayaknya aku mau baca puisi deh. Baca puisi nih, Nan. Menarik nih. Boleh, oke. Udah siap, Huga? Siap. Oke, waktu dan tempat kami berikan untuk Huga. Ya, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Caraku Mencintaimu, karya Mas Opix. Didengarkan ya. Sekasar apapun kulit tanganmu, aku melihatnya halus di mataku. Aku merasakan lembut dari hatimu. Aku merasakan perjuangan hebat yang kau lalui tiap waktu. Seaneh apapun pandangan orang kepadamu, aku tetap melihatmu indah di mataku. Aku tetap merasakan lembut perasaan ibu di dadamu. Aku tetap merasakan keras perjuanganmu kala itu. Kamu bersabarlah sedikit. Sebentar lagi, pasti Tuhan menata baik mozaik kehidupan ini. Aku selalu berdoa untukmu. Untuk kamu yang selalu dalam perjuangan. Untuk kamu yang perjuangannya sungguh dahsyat. Yang tak mampu orang lain rasakan.
Kuatlah dengan tanganmu yang kau anggap kasar itu. Tegarlah dengan sorotan mata cemerlangmu itu. Aku selalu di dekatmu. Kamu bertanya kenapa aku seperti itu? Kenapa aku selalu begitu? Kenapa aku ada di sabana indah di sekelilingmu? Karena aku mencintaimu seperti itu. Selalu. Terima kasih. Oke, keren banget. Tepuk tangan dong buat Huga. Keren. Ini menghayati Mas. sekali ya, Nan. Ini Iya, menghayati nanya dong, sekali. Huga dong. Ini pengalaman pribadi apa gimana nih? Bisa menghayati Iya seperti itu. tuh. Ya, Itu- gimana ya? Enggak lah, enggak ada pengalaman saya mah. Itu Ya, kan jadi itu ya. ngambil puisi, enggak? Nah, terus itu ngambilnya berdasarkan apa tuh? Pengalaman atau emang srek aja gitu mungkin? Gimana tuh, Gak? Ya, sengaja. Siapa tahu ada yang perlu dengar yang kayak begitu-begitu. Oh, kode, ini teh kode. Berarti Bisa, antara kelas 10 atau bisa. kelas 11 ya, Gak? Keren banget. Thank you, Huga, Keren. buat penampilannya. Nah, Nan, sebelum kita lanjut lagi nih, kita punya satu slogan nggak sih, Nan? Biar Iya. semangat gitu, audiens Ada kita biar slogan. semangat nih. Betul, Ada slogan betul. ya. Jadi teman-teman, kami para host, kalau mengucapkan kalimat Valentine's 2022, jawabnya apa, Nan? Spread the love, gitu, Pak. Oke. Harus dengan Coba ya, semangat kita coba ya. Kita coba. Kita langsung semua aja deh, Nan. Langsung Biar semua semangat aja. langsung semuanya. Gimana? Siap ya on mic semua? dulu. Pada on mic. On mic Ya, on dulu mic dulu bisa. dong. Oke, Ya, kita siap ya, mulai Nan, aja ya? kali ya, Pas ya. Valentine's 2022. Spread the love. Oke, semangat Nan, masih pada semangat. Sip, mantap. Oke Nan, kita lanjut ke sesi berikutnya nih Nan. Sesi apa ya Nan? Sesi selanjutnya yaitu sesi games. Penasaran kan gamesnya apa, Pas? Penasaran banget sih. Jadi gamesnya itu never have I ever. Jadi para alumni udah menyiapkan kertas yang bertuliskan I have dan juga never. Coba boleh dong Lalu- ditunjukin dulu dong. Nah, iya. Oke. Nah, terus kita para host nih, Pas, nanti bakal Ya, Nan. ngasih pertanyaan. Dan itu nanti para alumni ngejawab kalau pernah mengalami kejadian itu I have, kalau nggak pernah never. Nanti para alumni juga bakal dikasih waktu buat ngejelasin dari jawaban itu. Oke, Gitu, kita Pas. langsung mulai aja ya Nan ya. Ini Langsung aja. menarik. Jadi kami itu para host sudah melis ya. Pertanyaan ini tuh sesuai riset remaja Aloysius. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Yaitu, pernah confess ke seseorang yang kita suka nggak? Boleh dong, bareng. Ini selama di awal atau kuliah? Seumur hidup deh. Boleh sih, Mau dari sepanjang. TK, mau dari bayi, Mau dari TK, mau dari SMP, SMA boleh. Siapa tahu. I have. Oke. I have, Biasanya Nan. pernah. Ini berani confess, Nan. Iya ya. Ini keren, Nan. Ini Ini keren. contoh Karena kan cewek isu yang- zaman sekarang nggak berani confess ya. Iya. Rata-rata Contoh semua cewek nggak yang berani mandiri confess ini, ya. Pas. Contoh cewek yang mandiri. Menarik. Berani confess. Cuman yang gue penasaran nih dari Kak Aldian nih. Katanya nanya, ini dari mana ya? Berarti udah sering confess ini, Nan. betul. Coba boleh dong betul. dari Kak Aldian dulu dong. Confess ke mana dulu nih? Confess. Boleh yang paling menarik, yang paling Iya. tidak bisa dilupakan gitu di dalam hidup. Pernah pas lagi kelas 8 confess ke dia suka pas lagi dia ulang tahun terus ditangkap sama kepala sekolah. Ditangkap sama kepala sekolah. Berarti Iya, judulnya Cintaku Berujung di Tangan Kepala Sekolah. Nah. Kepala sekolahnya ngapain tuh? Disetujuin atau enggak? Abisnya itu awalnya mau dipakai MG tapi malah dipakai survei sama aku. Oh, pantes, Pas. Berarti pelajarannya jangan confess kalau Ada kepala sekolah. Kepala sekolah. ada kepala sekolah. Ibu Ana, maaf kami tidak bermaksud Ibu Ana. Ini pengalamannya Kak Aldian ya, bukan pengalamannya kami Ibu Ana. Akhirnya gimana tuh, Pak? Akhirnya diterima atau enggak? Akhirnya mah ya malu sih. Lu ya di. Malu Apa yang sih. penting udah berani confess nggak sih Nan? Lebih lega nggak sih perasaan?
Ditangkapnya emang gimana tuh? Di sekap langsung dari belakang atau diculik atau gimana tuh? Jadinya ada dua justru double, ada kepala sekolah sama wakil kepala sekolah tiba-tiba masuk tuh. Aduh. Apalagi pas lagi jongkok kan. Oh, Unik banget ya posisinya ya. Itu kayaknya kalau di videoin bagus tuh pas penangkapan muridnya. Iya beneran. Nah, terus, Kayak menarik dari Kak Aldian. sabar, Pak. Selanjutnya dari Aku Kak masih Ellen, boleh deh. mau nanya dulu bentar nih. Kalau Oh mau itu nanya, kan boleh. Ini ditangkapnya di bawah, Ferdinand memang masih polos ya dalam percintaan, jadi iya, boleh masih sambil awam diajarin gitu. ya. Masih newbie. Terus itu sebelum ditangkap dijawab dulu atau enggak? Sebenarnya ditolak juga sih, jadi sialnya double. Pantes ya. Malunya jadi 2 kali ya. Iya. Ditangkap udah itu ditolak. Oke. Iya. Mungkin sekarang baru nih ke cerita Kak Ellen. Gimana tuh confess-nya? aku bukan yang confess duluan sih. Maksudnya ada orang yang confess, baru aku juga jujur sama perasaan aku gitu kan. Cewek mah gengsi kalau duluan. Oh, gengsi. Gengsi. Tapi Itu kalau boleh tahu kelas berapa tuh? Atau umur berapa kira-kira? Kelas 8. oh, samaan. Kelas 8? Sama-sama kelas 8 nih. Jangan-jangan yang ditembak. Kak Ellen. Waduh. Oh, bukan. Saya tadi sama-sama kelas 8 loh. Bukan. Beda ya dia. Oh, bukan, beda. Jarang loh, Nan. Cewek itu mau confess, Nan. Biasanya dipendem terus loh. Iya, biasanya dipendem Biasanya terus. dipendem Udah ditembak terus, juga, nggak berani. biasanya nggak berani. Kalau nggak ngomong. kadang cuma dibikin kayak surat, kayak gitu doang, Nan. Betul. Nggak berani ngatain langsung ke orang ya. Kan duluan. Kita jujur. Kalau misalnya nggak confess, gimana bisa jadi? Oh iya, betul. Gitu, Nan. Catat, Nan, catat. Iya. Poin pertama. Nanti dicatat. Bagus, catat. Oke, menarik. lanjut aja kali ya. Lanjut, Nan. Pertanyaan kedua apa nih, Nan? Pertanyaan kedua, pernah suka sama sahabat sendiri atau enggak? Boleh, langsung jawab. Never. Nah, Kak Ellen ragu-ragu Kak nih. Ellen ragu-ragu, berarti pernah dong. Pernah ini. Oh, perasaannya mungkin campur aduk di Mungkin. situ, Nan. Oh, mungkin. Galau. Mungkin galau. Kalau mungkin gimana tuh? Bingung ya, soalnya kan temen udah lama kenal juga, udah lama deket juga, terus kenapa jadi ada yang berbeda gitu kan? Oh, berarti akhirnya nggak ada yang confess ke satu sama lain atau gimana nih? Masalahnya dia duluan. Oh, dia duluan yang ngasih tahu. Iya. Nah, terus Sebenarnya itu jawabannya- bingung, Nan, antara menjaga perasaan atau menjaga hubungan, Nan. Betul. Iya. Itu bingung. Cuman gue penasaran dari Kak Aldian nih, Nan. Katanya never. Gimana? Nah, prinsip apa sih yang dipegang sama Kak Aldian sampai nggak pernah mau suka sama sahabat sendiri gitu? Takut kehilangan sahabat sekaligus pacar. Emang Itu kalau make sense sih, udah Nan. dari pacar nggak bisa ke sahabat lagi? Susah buat jadi sahabat lagi. Susah, Karena Nan. pasti ada sesuatu yang beda sih. Cuman kalau udah confess ditolak bisa jadi sahabat lagi nggak? Kayaknya lebih enggak ya, kayaknya itu mah. Catat, Berarti Nan. nggak Poin bisa, kedua, Pak. Nan. Catat. Oke. Catat. Oke, jadi Lanjut, memang Mas. seseorang itu punya pilihan sendiri ya, Nan, untuk Betul, menentukan hubungan dan statusnya gitu. Menarik, makin menarik ini ya. Makin kita perdalam nih, Nan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah deketin orang lewat game atau online nggak? Karena kan sekarang kayak pandemi itu PPKM kan, ada game yang tahu game Among Us nggak sih? Iya, mau Yang kalau misalnya bisa main bareng gitu. Mobile Nah, Legends itu kan biasanya biasa ada bucin. celah-celah tuh, Nan. Iya, Mobile Legends Itu pernah nggak? Never, Nan. Dua-duanya never. Mungkin mereka Oke. zamannya dulu surat-suratan pas. Mungkin, Masih Nan ya. Kirim surat ke rumahnya. Iya, atau enggak nganter sampai jemputnya depan gang kan kita nggak tahu ya. Nan. Iya. Nanti terus yang buka suratnya orang tuanya dimarahin udah itu anaknya. Iya, dimarahin kita nggak tahu. Nan. Nggak tahu. Oke, never katanya. Kita lanjut, Nan. Kalau nggak pernah ini nih ngedeketin orang lewat game. Nah, terus waktu offline gitu, zaman-zaman belum ada pandemi, ngedeketinnya gimana? Boleh Ellen Mungkin duluan? dari Coba Aldi dulu aja ini mah. Boleh nggak apa-apa Ellen duluan? nggak apa-apa, cowok dulu aja.
Udah, aku aja Eh, duluan. kan- Nan, aku aja duluan. Oh ya boleh pas, boleh. Jangan. Kita kan jadi host di sini pas. Nanti kita buka-bukanya setelah ini ya pas ya. Gimana mungkin dari Kak Aldi dulu. eh Kalau misalkan aku sih pertama ngeliat orangnya lucu sih, kayak wah ini lucu nih, dari segalanya lucu, baru ngeliat deketin langsung. Deketinnya gimana tuh? Kayak nge-DM, nah terus ngechat atau langsung ngobrol gitu. Ketemu. Kalau aku pertama kali ngechat habis itu langsung ngobrol sih, langsung di kehidupan. Oh langsung di kehidupan udah kenal cukup lama baru confess. Baru iya confess lah, baru ke arah situ lah. Oke. Kalau Kak Ellen sendiri gimana tuh ngedeketin, misalnya pernah ngedeketin cowok, nah terus kode-kode gitu, kan cowok biasa nggak peka tuh. Sebenarnya Ini curhat kalau apa cewek- gimana, Nan? Enggak. pengalaman pribadi. Sebenarnya kalau cewek jarang yang ngedeketin duluan sih ya, kayaknya cewek tuh lebih yang dideketin duluan gitu. Berarti emang cewek sukanya menunggu ya. Iya, menunggu. Cuma jangan Cuman kelamaan, biasanya- Nan, kasihan. Aduh. Cuman biasanya menunggu, cuman kodenya tuh susah ditebak. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu pas. Jadi mau confess gimana? Gak confess Ini- sakit hati. Aduh, Nan bohong nih, katanya nggak punya pengalaman cinta. Ini kayaknya punya deh. Enggak. Gak pernah. Gimana kita lanjut aja kali ya Pak? Oke, lanjut ya. Nih, Ya. kita kan sebagai remaja ya, pasti pernah lah ngelihat kalau misalnya cowok atau cewek gitu ya. Wih, ini kayaknya cantik nih. Atau misalnya tipe gue banget nih. Nah, itu untuk Kak Aldian sama Kak Ellen sendiri, pernah nggak sih minta kontak atau IG orang tersebut gitu? Pada saat pertama kali ketemu gitu. Never. Ini Kak Aldian kayaknya pernah deh, Nan. Tenang lah. Masa gak pernah sih? Kalau laki mah langsung deketin lah tuh. I have to kan, bener kan, Nan? Gak usah ditanya, Aldi. Oh, berarti emang dari udah terkenal ini pas. Udah terkenal sering Iya, emang. mendekati. Itu tandanya berani. Dulu. Gagah dan berani. Dan berani. Gimana tuh ceritanya ngedeketin cewek langsung minta IG? Sebenarnya ngelihatnya itu pertama kali mau kenalan itu di Bungantuk sih. Oh, hubungan tuh. Sate Dia bunga lagi tuh. lagi makan sate Bungantuk, terus udah gitu udah aja lagi sama teman-teman tiba-tiba ada satu cewek, kan gelap tuh, dikira siapa gelap pakai hoodie. Ternyata pas lagi lihat lama-lama ya cantik. Terus udah gitu cuman dia lah sama temen, ajak kenalan dong. Terus udah gitu kan gue yang mau kan, jadinya ya udah gue yang maju ngajak kenal. Ini perkumpulan buaya di sate bungantuk, Nan. Incarannya berarti pas incarannya ngomong-ngomong berarti anak Unpar tuh pas. Kan Kayaknya. dengan tuh Soalnya anak Unpar tuh kayak gimana ya, Nan ya? Unpar Hits gitu ya. Iya. Kak Ellen masuk gak sih ke yang IG Unpar Hits gitu? Masuk yang Unpar dong. cantik. Masuk dong. Sekolahnya SMA-nya Aloy, kuliahnya di Unpar masa gak masuk? Enggak lah. Enggak. Menarik, Nan. Terus Lucu dia ini. itu waktu mintain IG atau nomor telepon. Ditolak. Waduh. Sedikit sakit ya pas ya ceritanya. Mungkin dari kesalahan-kesalahannya gue bisa buat itu jadi sempurna gitu. Jadinya nanti gue tembak. Ya, di catat. 5 Tadi gitu. udah berapa poin, Nan? Udah 5 poin. Udah 5. Ya, catat ya, Nan ya. Kalau kalau dari Ellen sendiri kan tadi kan belum pernah tuh nanyain kontak terus IG. Tapi kalau ditanyain pernah nggak? Pernah dong pasti. Pernah ada. Terus gimana tuh? Ya kenalan awalnya lewat DM gitu, bukan teman sesama Aloy juga gitu, jadi nggak benar-benar nggak kenal sebelumnya. Bener-bener gak kenal sama kayak orang baru ketemu berarti? Iya, belum pernah Bener-bener orang random nge-follow IG? dikenalin sama teman aku gitu. Oh, pasti ngomongnya gini, Nan. Follow back dong. dicomblangin. Follow back dong paling gitu. Kalau nggak like back dong. Iya, coba. Oh, kalau yang kayak gitu nggak pernah di fallback. Jual mahal Catat, ya. Nan. Berarti nggak suka, Jual Nan. mahal. Nggak suka kayak gitu, Nan. Catat. Jangan Ya, nanti gue catat pas. Kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan Oke, selanjutnya, lanjut Mas. boleh, Nan.
Kalau kakak-kakak nih, pernah nggak sih suka sama fictional karakter kayak kan kalau lihat dari teman-teman sih kan ada yang wibu nih ya, wibu bau bawang. Terus udah itu Jangan gitu banyak banget tuh. dong, Nan. Oh iya Dia iya. tersinggung tuh, lihat. Ada yang tersinggung, lihat. Oh iya ada yang Langsung tersinggung. malu, lihat. Nah, terus kalau pernah nggak sih suka kayak sama fictional karakternya kayak main karakter di suatu anime atau enggak di Yang misalnya dimensi suka gitu, sama Nan, ya. iya suka sama ini gitu si suka siapa tahu gimana Never. oh never dua-duanya Karena berarti maunya emang yang asli-asli aja, Nan. Yang iya bisa masih digapai. wahas berarti ya. Lanjut Pas. Oke. Kita lanjut ya. Cuman karena tadi kita udah banyak banget pertanyaan, kita mau cek dulu nih. Masih pada merhatiin kita nggak nih, Nan? Betul Kita cek slogan lagi ya. cek slogan oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Valentine's 2022. Spread the love. Nah, ini mah alumninya dong yang jawab, Nan. Iya, masih malu-malu nih kayaknya. On mic. Ulang lagi kali ya, Pas. Ulang lagi. Boleh, Nan. Oke, 3, 2, 1. Valentine's 2022. Spread love. Nah, itu Nah, ya itu tadi ada suara siapa itu ya? lumayan lah, lumayan. Nggak tahu itu siapa. Bass sekali ya. Laki banget, Iya. laki. Laki kayaknya itu kalau ngedeketin cewek juga nggak tanggung-tanggung Pas. Langsung dateng minta IG. Iya, langsung datang ajak kayak gitu ya. langsung. Iya. Oke, menarik. Nah, Kita lanjut ke sesi berikutnya, Nan. Sesi berikutnya apa nih, Pas? Nah, setelah tadi kita main game, kita masuk ke sesi yang emang sesinya podcast nggak sih, Nan? Tanya jawab nih. Betul. Nah, jadi kita beberapa waktu lalu ya, Nan ya, udah buka atau open question di Instagram Story OSIS. Iya. Ya, jadi ya kita udah list beberapa pertanyaan teman-teman yang menarik untuk ditanyain buat kakak-kakak alumni kita nih. Betul. Boleh, Nan, langsung aja ke pertanyaan pertama. Langsung aja kali ya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang ada di benak kakak-kakak nih ketika ditanya tentang Valentine? Boleh mungkin dari Kak Aldi. Valentine ya. Kayaknya hari orang-orang bisa seneng. Hai orang-orang. Kenapa tuh? Kenapa bisa seneng? Kan kadang-kadang Yang ada jomblo orang-orang gini nih, ada orang-orang yang suka malu-malu kan ngungkapin perasaan. Aduh, kapan nih pas Valentine? Wah, ada harinya nih, kayak gitu. Oh. Hari Berarti spesial hari- gitu ya. Hari spesial untuk ya. kontes. Tapi- Betul. Gimana kalau yang jomblo gitu kan kayak hari Valentine itu nyesek banget gitu. Kayak, aduh, gue gak punya pasangan. Apalagi Valentine-nya malam minggu di rumah sendiri. Nah terus udah itu ngedengerin lagu-lagu set, udah itu mojok di kamar. Oh, kok kayak gitu bisa ngajak sahabat kan Valentine bukan tentang pacar doang. Nah, betul. Betul. Ngajak Hari sahabat kasih ya, sayang Pak. kan? Kasih Karena sayang kan, yang penting kasih kan? sayang. Kasih sayang ke sahabat ya. Betul. Sahabatnya Iya, cowok betul. cewek nih. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Mengasihi kan bisa sama siapa aja, Nan. Bisa, Nggak harus betul. gender dong, nggak harus beda gender dong. Betul. Oke, lanjut. Kalau Kak Ellen sendiri gimana nih? Valentine tuh kan identik sama hari kasih sayang ya. Cuman terus di hari Valentine tuh rata-rata pada tukar kado, pada ngasih kado, ngajak ngedate, jalan-jalan gitu kan. Tapi sebenarnya hari kasih sayang itu kan bukan cuma buat Valentine doang. Setiap hari juga kan kalau buat yang pasangan itu kan harus ada lah setiap hari kasih sayang itu gitu kan. Cuman di hari Valentine itu jadi kayak ada momennya gitu di mana mereka bisa saling tukar kado gitu. Orang-orang yang tadinya mau mulai relationship juga jadi ada kayak momennya di hari itu mereka nembak gitu kan. Berarti pas Kak Ellen itu love language-nya kalau bisa gue lihat sih ya kayaknya. Nah, Apa tuh, Nan? kayaknya tuh Bukan, Nan tuh bohong sebenarnya, jago nih tentang cinta-cintaan ini. Tahu gua love tuh language. cuman love language-nya Udah tuh nanya ini ya, love language aja. yang kasih dia seneng apa dikasih kado. Oh, yang gift itu ya? Ya gift. Nah, terus- Salah. Oh, salah. Iya. Tapi enggak, soalnya tadi gue lihat nih ya dari pengalaman gue. Tuh kan makanya pas gue tuh nggak dapet cewek kenapa salah pas. Oh, atau salah emang prediksi terus ya? emang cowok selalu salah atau enggak? Kalau salah ya betul, Nan. Enggak, soalnya gue lihat dari tadi yang diomongin ngasih kado, ngasih coklat. Nah terus nih menurut Kak Ellen nih,
kado yang pas buat hadiah Valentine itu apa sih? Dari cewek gitu. Waduh. Kalau aku ya, aku bukan tipikal orang yang pengen banget dapet kado gitu. Aku Oke. lebih pengen quality time-nya gitu. Jadi daripada dapet kado, mendingan diajak jalan-jalan bareng gitu. Lebih senang quality Tuh, time love bareng, language-nya makan salah satunya bareng. quality time. Kan? Oke, pas. Bukan ngasih Oke, hadiah. Kalau misalnya kado cewek seneng kasih bunga sih, seneng Kasih bunga ya. Iya. Berarti Cuman kalau nanti- dikasih bunga, bukannya cuma dianggurin doang bunganya. Sampai Iya layu. emang sayangnya itu layu atau enggak ini cowok-cowok bisa lah bikin handmade DIY sendiri gitu itu lebih cewek ngena gitu. cewek lebih suka yang handmade gitu ya, yang kayak kita kasih misalnya apa ya, foto, pajangan foto figura yang ada bunga-bunga kering terus dikasih foto berdua gitu. Kayaknya ini Itu daerah itu lebih ngena sih Itu daripada lebih ngena ya? sekedar ngasih kayak misalnya baju gitu. Kayaknya kalau buat aku sendiri aku kurang suka sih. kayaknya Oke, Pak. bucket yang paling menarik yang itu loh Nan, yang kayak uang Apa tapi dibentuk jadi bucket gitu loh Nan. Oh iya, itu kan Itu kayaknya menarik ya. nggak bisa Itu membusuk menarik juga bener sih. nggak, Kailan? Itu menarik bener nggak? Menarik ya cuman rada budgetnya cukup gede ya. Baca coba. Mungkin kalau gue yang kasih mungkin bunganya segede gini kali pas. Segede gini. Kenapa tuh? Nggak bisa Nggak ada gede uangnya? Gak ada uangnya pas. Mahal. Kalau Kak Aldi nih, Berhubung tadi tentang Valentine nih, Ya. Kak Aldian maupun Kak Ellen pernah nggak sih ngalamin hal baik atau buruk gitu di dalam Valentine? Boleh dari Ellen dulu ya. Boleh. Hal buruk ada sih hal buruk ya. Sebenarnya bukan buruk sih, cuman kecewa aja, tidak sesuai ekspektasi. jadi kayak Jadi- misalnya kalau Kak Ellen maunya jalan-jalan malah dikasih kado. Enggak, jadi waktu itu masih sekolah. Udah gitu kan kalau Valentine rata-rata ini kalian dari seminggu sebelumnya cowok-cowok juga udah pada ngode-ngode kan ke teman-teman ceweknya nanyain, dia suka apa sih, gue mau ngasih ini gitu kan. Oh, Nah ya kan cowok-cowok gitu gak sih? Atau Bisa dibilang cewek-ceweknya ya, juga Nana? udah pada cewek-ceweknya juga udah pada ngode pengen dapat apa gitu pas Valentine. Nah kalau aku nggak ngode sama sekali sih. Dan cowoknya juga tidak peka ya, nggak berusaha nyari gitu. emang cowoknya yang salah sih. Emang cowok selalu salah sih. Kembali ke Emang gak prinsip peka pertama banget sih. sih cowoknya. Cowoknya emang Terus gak kayak peka gitu. banget. Terus kayak gitu kayak teman-teman cowok yang lain aja bahkan bisa nanya ke aku, "Man, gue mau ngasih kado buat si ini, mendingan apa gitu." Tapi aku nggak ngerasa kok cowok aku waktu itu kayak nggak ada ngobrol sama temen cewek gitu. Terus aku masih positive thinking, mungkin surprise gitu ya. Tahu Terus jangan hari dikasih. H, tunggu dulu, masih panjang. Hari H, pagi-pagi udah pada tukeran, tuh udah pada ngasih-ngasih, di meja cewek udah banyak bunga, banyak coklat, gitu ya. Aku juga kan expect sesuatu dong ya. Tapi masih belum ada, bahkan nggak ada pagi-pagi ke kelas, orangnya nggak nyamperin ke kelas. Udah gitu, udah gitu pas lagi istirahat, aku tungguin mungkin pas istirahat juga nggak ada. Kita sedih ya itu istirahat tuh kalau Valentine di kelas kosong karena semua orang pada jalan-jalan tuker-tukeran kado. Aku nungguin di kelas nggak ada apa-apa. Bener-bener gak ada kosong. Iya nggak ada, dari teman cewek banyak, dari itu aja nggak ada. Dari cowoknya nggak ada, Nan. Sampai pulang, mungkin pas pulang sekolah kali ya, kan pulang sekolah juga cowok-cowok suka janjian tuh mau ngasih di parkiran ya, gitu kan. Sampai pulang sekolah pun ternyata emang nggak ada. Jadi emang Lucu banget sih, Nan. nggak ada apa-apa. Emang Nanan nggak ada rencana buat ngasih ke siapa gitu, Nan? Gak ada sih. Emang ada yang mau? Kalau ada yang mau boleh sih DM aja langsung, soal itu di chat, di Zoom kan bisa direct message. Ya bisa ya. Nanti Bisa. tolong aja ya. Hubungin nomor di bawah. Terus kalau dari Kak Aldi nih gimana? Yang buruk atau yang baik atau dua-duanya? Dua-duanya Boleh boleh. dua-duanya. Kalau yang baik dulu kali ya. Yang baik itu bisa ngerayain, ini bukan pengalaman selama 3 tahun ya. Bisa ngerayain Valentine 3 tahun dengan orang yang sama. Widih. Keren, Nan. Berarti Nan, langgeng ya. Ini prestasi loh, Nan. Setia orangnya. Setia berarti. Putus nyambung sih.
Oh, putus Oh. nyambung. Emang kan tadi Antara kalau- setia kalau nggak ada pilihan lain kan. Oh, Bercanda. pas cuman kan kalau relationship gak mungkin dong berjalan dengan lancar-lancar aja. Iya Pasti kan betul ada Nan. putus nyambungnya juga. Iya Hmm. betul. Yang dipegang Kalau itu misal- prinsip Nan. Misalkan buruknya di tahun terakhir Valentine dia bilang semoga Valentine tahun depan bisa bareng lagi ya, putus di Valentine tahun depan. Ya, Berarti kata-kata keramat itu. Semoga tahun depan bisa Valentine. catat lagi. Nan. Berarti nggak boleh muncul kalimat itu. Gak boleh muncul tuh di kata-kata cewek, tapi kalau di cowok kurang tahu nih. Nah, terus udah itu akhirnya putus gimana tuh? Gak di Valentine-nya juga atau sebelumnya? Di Januarinya sebelum Valentine-nya. Iya. Sebulan sebelum Valentine pas. Iya. Catat. Satu Berarti bulan loh. 1 bulan sebelum Valentine jangan aneh-aneh pas. Iya Kalau harusnya gitu, tahan dulu. harus Kasih ditahan coklat dulu. baru. Tapi untungnya belum nyiapin kado kan. Oh iya. Betul pas. Berarti tahun itu dia untung pas. Soalnya Untungnya nggak pusing Kado. mikirin kado ya. iya. Tapi pusing mikirin cewek baru. Ayo loh. Parah. Bahkan nih, tuh kan lihat Nanem itu berarti punya pengalaman cinta yang lebih. Enggak pas. Gak mungkin hanya Enggak, dangkal-dangkal. Swear. Tadi nih Nan ya, kayak kita dengerin nih cerita dari Kak Aldian, Kak Ellen, kayaknya tentang suka-sukaan gitu ya. Ini Iya. pertanyaan menarik nih, mungkin ini salah satu pertanyaan sensasional nih Nan. Pernah nggak nih Kak Aldian atau Kak Ellen itu pernah suka sama adik kelas atau kakak kelas? Pernah nggak? Ini Dari pakai siapa nih? I have ini. Gak usah. Enggak. Langsung jawab Kita aja. langsung pertanyaan aja. Kalau aku sih enggak sih. Enggak. Aku Enggak. pernah sih. Ini pengalaman cintanya banyak Nan. Bagus. Buat gue jadinya ada referensi gitu. Kalau mau Referensi ya. deketin. Betul. Itu gimana Kak Aldian? Itu adik kelas atau kakak kelas? Adik kelas. Itu yang aku ditolak depan kepala sekolah dipanggil. Berarti itu Oh. ceweknya masih kelas 7. Ceweknya kelas 7, aku kelas 8. Wow. Ditolak. Terus udah gitu tiba-tiba ceweknya mau. Itu yang Valentine 3 tahun sama dia juga. Oh, itu. Nah, kita udah bisa memecahkan teka-tekinan. Oh, pas berarti. Jangan tahun orang-orang, pertama- orangnya ada di sini nggak? Curiganya ada di sini nih. Enggak ada, udah lulus. nggak udah ada. lulus. Oh iya. Siapa tahu lulus. ikut diajak gitu ya, Nan ya. Terus itu diterimanya gara-gara apa? Kenapa dia bisa berubah pikiran? Gara-gara gue deketin terus dia ilfeel. Hah, dari ilfeel jadi. Dari ilfeel ilfeel jadi terus suka. gue menghilang, tiba-tiba dia kayak merasa ada sesuatu yang berbeda kayaknya. Oh, ini gitu kayak berasa di caranya. drakor Oh. nggak sih, Nan? Iya, kayak drakor. Di ghost enggak ngeghosting berarti ya. Kak Aldian ghosting dulu. Bukannya ghosting, kayaknya karena kita udah capek kali ya, dianya juga udah ilfeel, udahlah ngejauh aja. Ternyata tiba-tiba dia yang ngedeket. Teknik Oh. tarik urur. Oh, Tuh. Mas, ini kan kita ada bintang tamu cewek juga. Gimana kita tanyain langsung aja. Tekniknya tuh Ya, apa pendapatnya sih? gimana nih? Kalau misalnya ditarik Iya, iya. urur sama cowok tuh suka, yang dilihat dari cowok tuh apa sih? Misalnya fisiknya dulu, effortnya atau gimana tuh? Kalau menurut Kellen? Effortnya dulu. Effortnya dulu. Nah. Effortnya tuh kayak gimana tuh? Kayak Konsisten ya dari awal kalau emang tujuannya mau ke arah ngedeketin ya konsisten tunjukin effortnya dari awal buat ngedeketin, jangan tiba-tiba nanti di tengah-tengah karena cowoknya ngerasa ceweknya nggak ada perkembangan jadi menghilang gitu kan. Cewek kan berarti- butuh diperjuangkan. Itu kalian ada Pengalaman. pembelaan? Kalian ada pembelaan? Tapi Kak Aldian tadi tarik ulur tuh. Terus gimana tuh pendapatnya? Kalau aku sih aku malah jadi yang bete, jadi mikir lagi nih cowok niat beneran ngedeketin atau enggak. Oh. Tapi terkadang cewek tuh kan kadang-kadang ribet ya. Kadang-kadang kalau udah deketin kan suka kayak nggak tahu terima kasih kan ya. Terima kasih. Itu jual mahal. Bercanda, kalian. bercanda. Itu jual mahal. Bercanda. Lebih ke jual mahal. Menarik ya, Nan ya? Betul. Nah, terus Sabah, gue mau nanya lagi nih ke Kak Ellen. Kalau kayak effort gitu tuh, kan kata Kak Ellen berarti kalau ngechat fokusnya buat kayak ngedeketin. Terus kalau ngechat yang gak ngedeketin tuh gimana sih? Emang ada perbedaan antara ngechat buat jadi pacar sama ngechat buat jadi teman? Nah, sebenarnya kalau aku sendiri sih
Tergantung ya, udah kenal sebelumnya atau belum. Kalau misalnya sebelumnya belum kenal, tiba-tiba ada yang ngajak kenalan, pasti sebagai cewek juga kita kayak udah ada feeling ya, ini orang tiba-tiba ngajak kenalan pasti arahnya beda gitu kan. Cuman ya aku sebagai cewek sih better kalau yang emang belum kenal, kita temenan dulu aja dari temen gitu. Karena kalau misalnya cowok yang emang niatannya udah belum, tadinya belum kenal sama sekali, tiba-tiba pengen ngajak kenalan, berarti kan dia udah punya tujuan, oh gue pengen deketin cewek ini. Dia kayak punya tertarik akan kriteria tertentu gitu. Dia belum melihat buruk-buruknya si cewek, tapi langsung aja ngegas pengen ngedeketin gitu. Dan si cewek juga bisa aja terhanyut akan kegombalannya gitu kan. Buaya. Kayaknya Oh, jadi ini Nanan yang apa? yang penasaran nih, yang mau gue tanyain lagi ya. Biasanya tuh kalau orang misalnya ngedeketin orang ini mitos atau fakta ya menurut Kak Aldian dan Kak Ellen. Jadi kalau orang mendekati seseorang itu biasanya hal-hal baiknya yang ditunjukin. Hal Iya. buruknya belum kelihatan gitu. Iya, Itu benar nggak? Betul. Masa Mitos. PDKT itu enggak Mitos. Kata Ada Kak Aldian mitos. Ini perbedaan gimana ya? ini? Karena kalau misalkan kita ngasihnya manis-manis doang pas pendekatan, nanti taunya pas lagi jelek, pas lagi pacaran, kan nggak bakal berjalan sempurna dong. Ya. Ya, gitu. Kalau Kak Ellen bagaimana? Rata-rata orang-orang pas PDKT itu berusaha untuk nunjukin baik-baiknya doang gitu. Supaya itu kan kayak ibaratkan masa promosi ya. Kalau misalnya ada jeleknya, takutnya calon kita itu jadi nggak mau kan. Sebenarnya orang-orang tuh pas PDKT kayak gitu. Cuman ya menurut aku baiknya kita sebelum memulai suatu hubungan, pas lagi PDKT itu benar-benar kenal sampai buruknya dulu gitu. Saling kenal, tahu latar belakangnya, pokoknya segala macam, sampai kelemahannya juga harus tahu betul gitu. Jangan baru pas udah pacaran baru tahu jelek-jeleknya. Pengalaman ya, Len ya. Benar Kak Aldian, itu kayaknya Dibongkar pengalaman ya? deh. Dibongkar ya. Pengalaman kayak Gus curhat kayaknya deh. Gak apa-apa, kami memang open sesi curhat di sini juga ya. Nah, tadi ya sesuai katanya yang Kak Ellen tadi, kalau orang PDKT itu nunjukin baik-baiknya, baru kalau misalnya udah jadian itu kelihatan buruknya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan sedikit lebih serius ya, Nan ya. Menurut Kak Aldian dan Kak Ellen, arti cinta atau kasih sayang itu apa sih buat Kak Aldian dan Kak Ellen? Siapa yang lebih jawab? Boleh deh, gua dulu ya. Boleh. Ini penjelasan ini gue dapat dari ini nih, angkatan kalian, angkatan 10 atau 11 namanya Kigen. Oh, Kigen angkatan kelas 10. Jadinya kayak dapat jawaban cinta ini dari Kigen nih gua. Katanya tuh kata Kigen tuh pernah ngejelasin ke gua kayak cinta itu sebenarnya di mana orang-orang bakal nyakitin kita tapi tetap percaya gitu dia nggak bakal nyakitin kita, itu cinta katanya. Cinta itu pengorbanan bukan? Kalau kata Kak Aldian. Cinta itu pengorbanan. Pengorbanan. Oke. Kalau untuk Kak Ellen gimana tuh? Arti cinta atau kasih sayang sesungguhnya itu apa? Kalau buat aku, cinta itu bukan perasaan, tapi akan menumbuhkan perasaan. Jadi cinta itu komitmen. Cinta itu komitmen. Cinta itu kemampuan seseorang untuk bisa terbuka, jujur, bertanggung jawab atas pasangan yang nantinya dia pilih gitu. Dan cinta itu tidak menuntut. Jadi tidak menuntut untuk saling menyayangi, tapi ya udah dia memberikan sayang itu aja nggak apa-apa. Nggak menuntut dia harus balik gitu. Ini dari audiens juga ada yang bilang nih, cinta itu kadang-kadang tak ada logika lah. Ya. Iya, ini siapa ini ya? Kadang-kadang tak ada logika. Iya. Emang sih betul ya, kadang-kadang tak ada logika. Untuk Nanan sendiri nih, penasaran ini sama host yang katanya pengalaman cintanya tidak ada. Aku tidak percaya. Emang tidak ada. Apa tuh, Pas? Arti cinta. Menurut Nanan, cinta itu apa sih, Nan? Apa ya? Gue sih sebagai orang awam ya Pas ya, menganggap cinta tuh kayak gimana cara orang itu gimana cara perlakuan seseorang ke diri kita Pas. Jadi kayak orang itu misalnya kayak ngebenerin sikap kita, terus sudah itu kayak apalagi ya, gimana nih gue jelasinnya ya Pas ya, bingung juga soalnya kan gue nggak berpengalaman nih,
gimana Pokoknya cinta menurut Nanan itu gimana perhatian seseorang ke Nanan gitu ya. betul. Nah, terus tapi perhatiannya nggak selalu baik, kayak bisa juga negur kayak jangan gini, jangan gitu. Menurut gue itu juga cinta supaya ngebuat diri kita lebih baik lagi. Gitu, Pas. Keren, Nan. Kalau menurut lu sendiri gimana, Pas? Kalau menurut gua sebenarnya definisi cinta tuh banyak sih, Nan, ya. Cuman kalau untuk cinta dan kasih sayang itu bukan cuman tentang pacar dan pacar nggak sih, Nan? Tapi gimana hubungan kita sama temen, sama sahabat, sama orang tua, bahkan sama orang-orang yang belum kita kenal pun itu ada cinta loh di dalamnya, Nan. Betul. Gitu. Karena kayak sekarang nih, lagi pandemi ya, udah slogan yang sering kita dengar tuh katanya jaga diri sendiri untuk menjagai sekitar kita gitu. Nah, Itu yang juga kita mungkin cinta. salah satu bentuk gimana kita mencintai atau menyayangi lingkungan maupun seseorang. Berarti kita harus love yourself dulu ya, Pas. Love yourself dulu sih. Love yourself. Karena harus, bener nggak Kak Dian dan Kak Ellen? Harus bangun diri sendiri dulu nggak sih? Harus self Harus love punya dulu, prinsip. baru bisa mencintai orang lain. Betul. Oke, Pas, daripada kita makin deep talk nih ya bahasa zaman sekarang mah. Bahasa sekarang ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pas. Boleh, silakan, Nan. Jadi kalau pernah punya pengalaman tentang cinta, sharing dikit dong kayak gimana sih berpacaran itu, kayak misalnya pernah ngalamin toxic relationship, nah terus gimana cara nanganinnya, kayak gitu-gitu. Ini boleh gue dulu ya, kayaknya pengalaman cinta Ellen bisa lebih menarik biar di akhir aja ya. Enggak, ini kalian dulu karena pengalaman cintanya lebih banyak. Ya, silakan kalian. Gak apa ya. Satu aja kali ya. Banyak juga nggak apa-apa kok. Yang kelas 8 aja deh. Jadi dulu tuh pernah suka sama anak kelas 7. Adalah anak kelas 7. Namanya nggak usah sebut ya. Terus udah gitu, ngedeketin. Terus pas lagi Valentine, nyatain suka lah ke dia di depan aula tuh. Bukan pas lagi MG, berarti pas lagi Valentine. Tapi lagi ada acara waktu itu di aulanya, lagi diberesin apa. Terus udah gitu lagi nyatain suka, dianya nolak. Ketahuan sama Bu Yoksi, dibawa ke ruang kepala sekolah habisnya. Udah gitu udah beberapa lama gua tuh udah nyari cewek lain. Terus pas gua udah nyari cewek lain, dia malah suka sama gua. Lah bingung kan, jadinya ada 2 orang nih yang udah suka sama gua. Akhirnya gua milih cewek lain dulu. Udah putus sama cewek lain, gua balik nih ke cewek ini nih. Gak suka. Terus udah gitu saat itu tuh gua ngerasa gua bosenan loh orangnya. Gua putus sama dia. Kelas 9 gua ke cewek lain lagi. Udah, bentar dulu. Habis itu kelas 9 udah beres. Akhirnya gue balik lagi ke cewek ini. Nah, di kelas 9 ini gue ngerasa kayak, wah kayaknya nih orang baik nih. Akhirnya itu sampai kelas 11 lah, gue berlanjut hubungannya sampai kelas 11, 3 tahun Valentine. Di kelas 11 semester 2, tiba-tiba ada satu orang suka sama gue cewek. Dikira cewek gue ini, gue selingkuh lagi. Waduh. Complicated. Akhirnya diputusin sama cewek itu, tapi nggak apa-apa sih, udah diputusin juga. Puji Tuhan dan bodoh sih sebenarnya. Gue masih suka sama dia sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Wah. Sampai sekarang. Dan dia masih sendiri atau ada yang punya juga? Kayaknya nggak tahu deh, no comment deh. Ini menyanyiakan kesempatan yang ada ini, Nan. Susah nih, cinta emang susah. Nih, kalian tadi ada yang nanya. Nih, kalian itu sionya buaya ya? Ini ada yang nanya nih, tuh sionya buaya ya? Saya dari tadi pengalaman cintanya banyak banget katanya. Beragam. Oke, coba dari Kak Ellen dong. Penasaran juga sih. Aduh, pengalaman cinta. Apa nih? PDKT, pacaran, ditikung, selingkuh, ditikung kayaknya menarik LDR atau ditikung kayaknya menarik sih. Belajar pas tikungannya, pas belajar nikung gitu. Gimana tuh? Ya bukan ditikung sih, tapi pertikungan sih. Jangan ceritain yang itu deh, nggak rame. Oh, nggak rame. Nggak rame. Atau emang nggak mau nge-spoil aja? Nggak mau nge-spoiler aja. Oke, jadi mau ngambil pengalaman. Kalau aku pernah pacaran sih, lama 5 tahun.
5 tahun setengah. Iya. Tapi sekarang udah enggak lagi. Tapi Sudah ya kandas. udah kandas. Sudah kandas gitu. Kamu apa yang diceritain? Kandasnya Panjang itu baik-baik atau emang ada masalah? baik-baik. 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 Putus baik-baik katanya lebih sakit nggak sih? Apa gimana? Iya, sakit. Kalau putus Putus mah baik-baik, sakit. Gak mungkin putus nggak sakit, gak mungkin. pas tahu gua nih ya pas ya. Kalau putus baik-baik biasanya masih jadi sahabat. Cuman sahabatnya emang yang masih ada rasa gitu. Cuman Soalnya dipendem ya, Nan? Tuh tahu kan, gua nih ya. nih Nana membuktikan dirinya sendiri. Enggak, gue tuh mendengar cerita teman gue aja. Gue spoil semua di sini, gak apa-apa kan? Kan orangnya juga gak gue sebutin namanya. Jadi nih ya, kalau putus baik-baik tuh kayak gimana ya? Kayak putusnya kan jadinya kan dengan damai gitu. Nah, terus kan biasanya malah jadi temenan atau sahabatan. Nah, terus tapi sahabatannya juga yang masih ada rasa gitu pas. Jadi kayak emang saling menyakiti diri sendiri gitu. Biasanya sih gitu. Biasanya ya, Nan ya. Nah, Biasanya. ini menarik nih, Nan. Karena tadi udah denger cerita Kak Aldian, Kak Ellen. Complicated banget nih kisah cintanya. Sekarang yang mungkin pertanyaan dari gua sama Nanan itu yang mau ditanyain. Apa sih yang mau dicapai sama Kak Ellen sama Kak Aldian itu dengan memutuskan hubungan pacaran itu apa sih sebenarnya yang mau didapat? Kepuasan kah? Atau rasa perhatian kah? Atau bagaimana gitu? Kenapa memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran tersebut? Apa deh? Pasti setelah lama pacaran kan ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, pasti ada sesuatu. Ya pasti ada rasa yang mau dicapai nggak sih, Nan? Ya. Atau misalnya tujuan apa sih yang mau dicapai gitu ke depannya? Karena yang tadi pacarnya kan masih kelas 8, Ya. masih SMP kan? Itu sebenarnya apa sih? Apa namanya? Cuma senang-senang aja, cuma buat nambah pengalaman atau gimana tuh? Waktu dulu sih nggak mikirin serius ya, makanya jadi kayak ditembak, oke bapak terima gitu. Tapi kan udah semakin dewasa kan pasti mikir dengan pacaran itu sebenarnya tujuannya apa gitu kan. Kalau emang nggak dibawa serius ya, kalau aku pribadi sih nggak usah dilanjutin lagi gitu. Aku mikirnya gitu, karena ya makin dewasa kita pasti pengen cari pasangan yang lebih serius ya gitu. Iya, betul. Yang cocok gitu. Pasangan tuh yang cocok, yang sepadan dalam segala hal, yang mendukung gitu, saling support. Satu frekuensi gitu ya, bisa dibilang. Iya, sefrekuensi. Kalau Kak Alia sendiri apa? Dulu pas lagi kecil mah sama sih mikirnya sama Ellen, kayak main-main terus Ellen ya, jadinya mikirnya kayak cuman kayak dia baik nih, dia cantik nih, cuma sekedar itu doang, cuma sekedar kayak suka, udahlah. Makanya kalau jujur-jujuran gue lumayan suka banyak orang, jadi kayak cuman lihat dia cantik udah langsung. Tapi kalau misalkan makin gede, gue setuju sama statement ini sih. Ini statement siapa ya? Kalau misalkan lu sendiri, lu mesti bahagia. Tapi kalau misalkan lu berdua, lu bahagianya double. Iya. Gitu. Jadi kebahagiaan kita jangan tergantung sama orang lain ya? Iya, jadi kalau misalkan lu sendiri aja, lu udah mesti menciptakan kebahagiaan lu sendiri. Tapi kalau misalkan lu berdua, lu mesti bahagianya double. Dan satunya lagi itu mesti sama-sama mencapai tahap kedewasaan lah, barengan. Coba aku mau tanya, emang pacaran menurut kalian apa? Nah, saling memiliki apa? Susah nih Ferdinand. Ferdinand dulu deh. Susah nih. Ini Ferdinand kan banyak banget referensi dari teman-temannya nih. Banyak banget ini. Saya kan belum pernah. Jadi mana kan dari referensi atau dari pikiran Ferdinand sendiri gitu? Kalau dari pikiran gue sendiri gitu kan, pacaran tuh kayak gimana ya? Kayak support system gitu. Jadi kita ke ceweknya nge-support, kita ke cowoknya juga, ceweknya ke cowoknya juga harus support. Jadi sebenarnya ya tolong yang mau support gua bisa tolong ya. Promosi. Capek lo sendiri lo selama 17 tahun ini. Capek lo pas. Gimana pas? Kalau lu sendiri Kalau menurut gimana? gua sih pacaran ya bener sih kalau kata Kak Aldian dan Kak Ellen dan Nanan juga tadi ya. Kalau menurut gue pacaran itu melatih value dalam diri nggak sih?
Karena di situ kita diajarin buat gimana caranya konsisten, gimana caranya pegang janji, gimana caranya menghargai seseorang gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa menghargai juga nggak ada nggak ada kepentingannya juga gitu buat bikin hubungan gitu. Dan di situ mungkin lebih diajarin gimana sih caranya menjaga perasaan orang, ya nggak sih? Iya, betul. Karena kalau pacaran itu yang kita miliki bukan cuman hati kita doang, tapi udah milik berdua gitu. Ibaratnya. Gitu sih. Gitu sih, Nan. Beda yang berpengalaman gitu sama sih, tidak Nan. berpengalaman. Beda. Kan diajarin Nan tadi. Mana ada di briefing. Sebenarnya ini suhu saya tuh, lihat Endro Widodo di situ lah. Suhu saya sebenarnya ya. Bercanda, Bapak. Mau nambahin. Karena kalau menurut aku pacaran tuh ya mungkin banyak orang mikirnya gue pengen pacaran supaya gue bisa milikin dia gitu. Jadi dia nggak sama orang lain. Mungkin banyak orang dulu mikirnya kayak gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih sekarang pacaran tuh bukan saling memiliki, tapi gimana kita bisa komitmen untuk ngejaga perasaan dia gitu. Bukan tentang diri sendiri. Kalau misalnya mikirnya untuk saling memiliki doang, berarti egois buat diri sendiri doang dong. Tapi kan diri kita juga harus bisa komitmen, bisa nggak gue ngejaga perasaan dia gitu, bisa nggak gue ada buat dia dalam keadaan apapun gitu. Jangan egois betul. buat diri sendiri doang. Gitu. Mau ngasih tips buat Ferdinand dikit boleh? Boleh, buat saya juga boleh kok. Ini lagi dicatat kok. Ini dicatat, lihat. Ini kami dicatat loh. Kalau misalkan mau nyari cewek kan udah semakin gede, udah nggak usah kayak mikirin muka, kan muka udah ada lah ya Ferdinand ya, dikit ya. Terus udah gitu baik kalau dia lihat anaknya ya baik-baik lah, kelihatan lah. Terus udah gitu kalau misalkan masih belum dapet cewek, jadi orang kaya dulu lah. Dikit itu mendekat nanti ya, otomatis ya. Kalau udah jadi orang kaya pasti banyak cewek yang mau ya, Nan. Cuman biasa kalau orang kaya itu ceweknya bukannya fake ya. Cuman mau uangnya aja bukannya. Biasa kan cewek gitu ya. Ngomong apa sih, Nan? Enggak, biasanya. Takutnya ceweknya fake gitu atau matre gitu. Kalau misalnya kita udah kaya duluan gitu. Iya, jadi gimana itu? Maksudnya nggak semua cewek. Gak semua cewek kayak gitu ya. Pertama kali ajak makan pinggir jalan dulu aja, Nan. Oh, tips yang sangat bagus ya. Misalnya. Tips yang sangat bagus. Oke, nanti dicoba kali ya. Cuman jangan keterusan makan pinggir jalannya. Belum sih pas. Belum. Oke, daripada lama-lama lagi, mending kita masuk sesi selanjutnya nih, Pas. Ya, betul. Masih sesi pertanyaan Instagram ya, Nan ya? Iya, sesinya dapat dari pertanyaan yang banyak ditanyain nih di Instagram IG SMA, OSIS SMA Santo Aloysius. Ini banget sih. Mulai dari pertanyaan pertama kali ya, Pas ya. Boleh, Nan. Jadi kalau jodoh nih di tangan Tuhan, kenapa Tuhan itu nggak langsung memberikan jodohnya ke kita? Kenapa kita harus nyari dulu? Gitu. Jodoh. Ini siapa yang mau jawab? Bebas. Oke. Kalau menurut aku sebenarnya kita duluan yang harus milih gitu. Nggak tiba-tiba Tuhan yang milihin, oke, ini orang buat lo. Nggak mungkin kita kayak tiba-tiba bangun tidur, udah ada jodoh buat lo, nggak kayak gitu. tetap kita yang harus milih, cuman Tuhan yang merestui gitu. Tuhan yang meluruskan kayak memberkati hubungan kalian gitu, bakalan langgeng atau enggak kalau emang itu cocok buat kita. Jadi kalau untuk yang milih sih tetap kita duluan. Nah, makanya sebelum mulai pacaran itu bener-bener kenal dulu di masa PDKT-nya gitu. Terus udah gitu kalian udah ibaratkan ya bawa doa gitu kan. Kalau kalian bawa Tuhan, bawa doa juga. Emang bener nggak dia itu buat kita gitu. Bawa doa, kalau misalnya sama Tuhan diizinkan ya pasti mulus-mulus aja sampai menjalankan hubungannya juga. Tapi kalau misalnya dari masa PDKT aja kelihatannya ada yang udah nggak srek, ya itu kan berarti nggak direstuin gitu kan sama Tuhan gitu. Jadi bukan jodoh dengan Tuhan. Jadi serahkan kepada Tuhan kan. Iya. Bukan kemauan kita sendiri nanti. Cuman kita yang pilih juga, Pas. Tetap kita yang harus pilih. Ya, tetap kita yang pilih. Kalau ada Oke, mungkin selanjutnya ke Kak Aldi nih, gimana nih? Kalau menurut aku sih, Tuhan tuh ngasih beberapa pilihan. Kayak misalkan ada 10 orang, Tuhan udah ngasih 10 orang. Tinggal kita tuh milih yang mana.
Nanti kalau misalkan kita udah milih yang mana, Tuhan bakal dukung itu terus. Sampai misalkan kalau ini gagal juga, Tuhan bakal dukung kegagalan kita supaya kita bisa cari lagi yang 9 yang masih Tuhan kasih. Gitu aja sih. Itu Berarti- mainnya logika sih, nah betul nah. Kan kita kan tadi ngomongin tentang Tuhan nih pas. Berarti menurut kakak-kakak nih, pacaran beda agama itu gimana pendapatnya? Itu Well, susah nan. Tapi kan Itu di susah sih zaman ya buat sekarang, nentuin ya. di zaman Tapi zaman banyak sekarang gitu memang mungkin Iya kan? udah banyak kali ya Nan ya. yang pacaran beda agama sampai akhirnya mereka nikah juga loh pas. Iya betul Nan. Itu gimana Itu- sih prinsip apa sebenarnya yang harus tetap kita pegang? Prinsip hubungan atau prinsip kita sama Tuhan kita gitu? Ini nggak ada benar sebenarnya salah ya, maksudnya pendapat Kak Aldia dan Kellen aja gimana Iya, sudut pendapat. pandangnya terhadap hal itu gitu. dari aku dulu boleh ya. Boleh. Boleh. Sebenarnya kalau pendapat aku sendiri, kalau nikah beda agama itu nggak mengkhianati Tuhan sih. Karena maksudnya Tuhan kita masih sama, masih satu. Kalau misalkan, ibaratnya kalau nggak nyembah Lucifer ya, beda cerita ya. Kalau misalkan nyembah Lucifer. Ngeri banget. Kalau misalkan Tuhannya masih satu, nikah antara Katolik Islam, Islam Kristen, Katolik Buddha, itu masih oke-oke aja lah. Kalau misalkan dari sudut pandang aku, misalkan nanti sebagai orang tua nanti. Tapi memang susah. Jadi sebelum kayak nikah, kita juga mesti lihat lah, kayak kalian bener-bener ada tekad apa sih yang membuktikan kalian bisa sekuat inilah buat nikah. Gitu aja sih. Oke. Kalau dari Kak Ellen sendiri gimana? Aduh, sebenarnya susah ya, agak sensitif ini bawa agama. Kalau misalnya dari aku sendiri, karena aku Kristen, sebenarnya di Kristen itu kan kayak ya diajarkan untuk berpasangan sama yang seiman gitu kan. Jadi kalau dari aku sendiri sih, kalau misalnya Kristen Katolik itu kan sebenarnya masih bisa ditolerir, tapi kalau misalnya kayak Muslim sama Kristen itu kan beda, ya itu mungkin yang agak sulit. Cuman kalau misalnya untuk menikah, mereka kan pasti harus memutuskan akan bersatu dalam agama apa gitu kan. Gitu. Itunya yang mungkin sulit, harus dikomunikasiin gitu. Dari kedua pihak, mana yang mau mengalah gitu. Ya betul. Jadi Jadi gimana mungkin pandangan kita masing-masing sendiri juga sih pas. Iya. Gimana Iya, betul. kita nerimanya pas. yang penting tadi ya nilai-nilai dalam hubungannya nggak hilang ya Nan ya. Iya, nilai hubungan memang. Terus kan pasti semua agama juga kan mengajarkan hal yang baik ya. Yang Dan- baik ya, Ya. betul. Iya gitu. Jadi selama kalian menjalani hubungan tapi nggak melakukan hal-hal yang di luar norma agama kalian, ya sebenarnya itu masih oke sih. Cuman kalau misalnya untuk kedepannya, untuk serius dibawa sampai ke pernikahan, itu yang mungkin harus dipikirin lagi lebih jauh. Karena ini masalah agama kan sulit, karena harus keturunan kalian nanti mau bakal nurun ke siapa gitu aja. Betul Nan. Tapi intinya semua agama itu mengajarkan hal yang baik ya Nan ya. Iya, betul. Jadi intinya tetap nilai-nilai tadi dalam hubungan yang kayak konsisten, bertanggung jawab segala macamnya itu nggak hilang gitu. Tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama Betul pas. gitu Nan. Lanjut. Menarik Pas. Nan ya. Ini kita udah Menarik, makin menarik. deep talk banget nih Nan. Iya, makin lama makin berat. Lama-lama kita ngomongin tentang apa lagi nih? Hukum, politik, agama. Jangan dong, Apa kita lagi? jangan lari dong. Oh iya, jangan. Boleh. Lanjut Nan. Oke, pertanyaan kedua mungkin. Gimana sih caranya dapat pacar? Kan saya kan belum berpengalaman lagi nih ya. Ngomong-ngomong belum berpengalaman lagi. Kan kakak Aldi mungkin sudah gonta-ganti berapa kali. Mungkin sekali mancing. Itu bukan gonta-ganti Nan, memilih pilihan yang tepat. Lebih tepatnya kayak gitu sih, lebih memilih pilihan yang tepat. Enggak, siapa tahu sekali mancing gitu, pakainya pakai jaring langsung ditangkap berapa ikan. Pakai bom kan kita nggak tahu ya Nan ya. Siapa tahu pakai jampe-jampe. Gimana nih? Sebenarnya bukan pacar sih ya, lebih ke partner yang bisa ngertiin kita gitu. Gimana cara nemunya gitu. Nyari partner yang baik atau dapat pacar doang bebas? Dua-duanya mungkin boleh. Pacar kan seharusnya bisa jadi partner sih. Gitu. Tapi belum tentu baik. Tapi belum tentu baik. Cuman yang Nana mau itu yang baik gitu. Partner yang baik. Jadi diri kita sendiri aja sih pas lagi ngedeketin. Ya, make sense sih, benar. Jadi jangan kayak pas lagi
Sebenarnya iya sih, cowok-cowok itu terkadang nggak bakal nunjukin kayak 100% keburukannya lah pas lagi ngedeketin, karena emang kita tuh pengen seiring berjalannya waktu baru pengen ditunjukin. Tapi kalau misalkan kita nunjukin sedikit kejelekan kita pas lagi PDKT, pasti cewek bakal lebih susah didapetin. Nah, pada saat kita dapetin, ibaratnya kita udah nabung buat beli barang mahal, itu bakal bangga banget. Jadinya kayak pas lagi udah jadi pacar, itu tuh bakal kayak, wah udah nggak ada lagi yang perlu gue sembunyiin. Tinggal perlu ngejaga aja barang mahal ini. Gitu aja sih. Kalau dari Kak Ellen sendiri gimana tuh? Dapat pacar ya. Ya pacar atau partner lah. Kalau bisa dibilang, jangan dibilang pacar banget ya, karena masih SMA juga, jadi partner. Iya. Ini kenapa pada ngebet punya pacar ya? Pacaran tuh tidak seindah dan semudah itu loh padahal. Nah, bukan, kami hanya memberikan edukasi kepada Nana. Nana katanya kan tidak. Jadi saya yang berpengalaman. dikambing hitamkan. Bercanda sih gitu betul ya edukasi mananya. Sebenarnya kalian harus berbenah diri dulu gitu. Kalian harus ngaca dulu diri kalian itu udah cukup oke belum untuk diterima sama pasangan kalian gitu. Apa value yang kalian punya supaya pasangan kalian mau nerima kalian? Jangan kalian nyari dulu tapi kalian nggak ada sesuatu yang bisa dibanggain dari diri kalian gitu. Apa Nan? Gimana? Apa ya? Ya pokoknya ini mungkin buat cowok-cowok gitu ya. Jangan cuma hobinya main game doang gitu ya. Catat Nan itu udah poin ke 171. Lagi gue catat pas. Itu apa namanya? Apa yang bisa kalian banggain? Misalnya kalian punya kelebihan apa gitu. Terus udah gitu ya bukan cuma sekadar hobi dan talenta kalian doang, tapi kayak diri kalian tuh udah bisa bertanggung jawab belum? Diri kalian udah cukup dewasa belum untuk menjaga hati orang gitu. Ya, betul. Makanya, jadi bener nggak sih Nan? Gitu deh. Jadi kata Kailan tadi kan harus membenahi diri ya, harus memperdalam bakat, memperdalam value yang ada dalam diri. Karena kalau misalnya tadi kalau sesuai logika ya, kalau kita pikir-pikir, kalau misalnya kita udah kuat dalam diri kita, terus ada orang lain yang datang, itu bukan yang merubah value kita, malah nambah harus gitu. Bukan iya, betul. Jadilah orang yang dicari gitu. Jadilah orang yang dicari. Jadilah orang yang Oke, Nan, gimana Nan? Udah banyak pelajaran banget nih Nan ya? Udah banyak banget pas ini gue catat. Dari catat ya. Nah, karena tadi udah banyak pertanyaan dan teman-teman juga mungkin udah banyak banget ya dapat pelajaran termasuk kita Nan ya. Sekarang sebelum kita ke sesi terakhir atau sesi penutupan nih, kita bakal saksiin lagi satu pertunjukan nih Nan. Dari siapa Nan? Apa tuh? Ini tadi kan dari kelas 11, sekarang kelas 10 Nan. Siapa coba pas? Ayo. Jadi penampilannya dari Natalie Agnesia. Gimana? Udah siap? Oke. Silakan menyaksikan. Ini nyanyi ya, teman-teman. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I get to you. There's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that it's true. To be with you is all that I need, 'cause with you seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Oh yeah, oh.
reason why I stay. You're the one who cannot believe our love will never end. Is it only in my dream? You're the one who cannot see this. How could you be so blind? To be with you is all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter. And these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you to the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Oh, 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 oh. I wanna get myself close to you. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Oh yeah, oh. I wanna get myself close to you. I wanna get myself close to you. Thank you. Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Banget nih Keren pas banget suaranya. Boleh Jadi apa, tanya-tanya Nan? Tadi- sedikit nggak? Ini ke Agnesnya. Halo. Boleh Kak, halo. Itu pemilihan lagunya, kenapa milih lagu itu gitu? Lagi jatuh cinta kah? Lagi kesemsem atau gimana nih? Kebetulan tuh lagu itu pernah aku bawain juga waktu di MG SMP, waktu aku masih kelas 7. Jadi karena dikasih temanya Valentine juga jadi nyambung, oh ya udah milih lagu itu aja. Oh, berarti dari pengalaman dulu ya waktu MD. Iya Kak. Oke. Oke, Keren banget ya keren. Pas ya. Ya, ini Ngomong- tadi ada request nih sedikit ya. Ya, katanya dari audiens. Katanya Kak Apa Ellen tuh? kayaknya suaranya bagus deh. Iya Pas. Waktu MG kapan gitu? Gua kan Katanya nonton minta SMA dinyanyi ya. dong satu lagu bait aja. Satu bait lagu aja. Gua Singkat nonton aja. yang SMA nih ya Pas ya MG. Nah terus Kak Ellen itu nyanyi, nah terus suaranya bagus banget. Iya, makanya Nan. Coba. Jadi Makanya kita katanya coba ada ya. yang minta request satu bait lagu dinyanyi sama Kak Ellen Rapnya juga. aja rapnya. Aduh, tiba-tiba banget. Iya, ini mintaan audiens tuh, lihat. Jahil banget ya Ah. audiensnya ya. Iya, audiens. Ini nyanyi di Zoom aneh ya tuh. Gak apa-apa. Nah, Oh, Kak Aldian Aldian juga emang main katanya gitar. Oh, bentar, Kak Aldian juga main gitar juga kan? cobain. Kayaknya duet gak sih, Nan? Kita duetin kali ya. Satu bait Kita deh duetin. persembahan khusus Aloysius ini alumni ini biar bangga kita gitu. Jadi Kak Aldia main gitar sedikit, ngiringin Kak Ellen. Kak Ellen. Atau mau sendiri-sendiri misalnya Kak Ellen yang Pasti nyanyi. ngelek. Mending Kak Ellen aja. Gini, Kak Ellen nyanyi Kak Ellen nyanyi, Kak Aldia mainin gitarnya aja dikit. Pisah gitu, pisah nggak bareng. Aduh, gitarnya lagi nggak di kamar, ada di luar. Aduh, Gak ambil apa-apa, dulu, diambil diambil dulu. dulu. Gak apa-apa diambil dulu kan Aduh. nggak nyampe kemana. Bentar dikit ya. Mungkin kita sambil tunggu Kak Aldian, boleh kali ya? Kak Ellen nyanyi duluan gitu. Aduh, mau lagu apa ya? Bingung. Lagu apa aja yang diingat gitu? Yang misalnya lagu yang sering dibawain waktu MG atau emang lagi suka akhir-akhir ini? Dikit aja, dikit nggak usah full album, nggak apa-apa, dikit aja dikit. Dulu Aldian pernah Oh, ini. Tuh, dua dia pernah tuh. So sweet banget pas. So So sweet sweet banget. Ini orangnya nggak ada ini.
Oh, jangan-jangan kabur nih, Nan. Oh enggak Oh, itu. ada. Dan Jadi Kak Aldi Aldian itu duluan kata aja ya, Pak Aldi Oki, duluan. dulu Aldia pernah nembak cewek sambil nyanyi ya? Enggak pernah. Oh Itu iya mau pernah itu itu mau di retake apa gimana tuh? bercanda. Mau siapa dulu ini freestyle-nya dari Kak Aldian atau nyanyi dari Kak Ellen dulu ini? Aldi dulu aja, Aldi dulu. Lagu SMA, Freestyle aja lagu dikit. MG SMA Ellen aja ya. Boleh. Dikit aja dikit freestyle sedikit. Ini pas. Widih. Widih. Keren. Fun fact, Kok di sini Ellen juga banyak Widih gitaris bukannya loh. nyanyi. Oh, Aldian fun barengan fact, di aja, sini di juga barengan banyak aja. gitaris tau. Oh itu katanya mau Nih nyanyi banyak bareng gitaris tuh. yang jago-jago juga di sini Duet. kelas 10 kelas 11 nih. Tuh keren banget Kak Aldi. Keren banget Kak Kak Aldi. Aldi. Malu-malu Kak Aldi ya. Udah. Itu cowok ya Kak Aldi bukan cewek ya. Jangan berharap ya. Ayo sekarang Kak Ellen yuk nyanyi. Di coba iringin lagu itu aja di. Oh, nah tadi itu cuma aku sendiri. Oke. Halo. Boleh nggak suaranya? Ya, Enggak, masuk kok suaranya. Oke. kita mulai kali pas. Atau kita pakai lagu Aloysius aja nggak apa-apa ya? Kan ini suasananya lagi Aloysius, nggak apa-apa ya? Boleh. Lagu Lagu Coba, apa? awal yang itu penting lagu kita apa? dinyanyiin host main. Oh, lagu ini nggak kan? Selamat pagi. Lagu yang PLS ya? Ya, kami apa banget sih. Itu nggak kan? Ya udah itu aja. Jadi nggak serius dong ya. Nggak. Ini hostnya ikutan nyanyi dong. Selamat pagi, Bapak Guru. Semangat baru di hari kami. Lupa liriknya? Di kampus. Kampus Aloysius yang tercinta. Ayah. Namanya Praviti. Bantuin. Gak tahu lupa juga yang ini. Udah dikit. Widih. Jelek Keren, banget. Keren. Aloysius White pas. Aloysius White. Ya, enggak. Oke, teman-teman ya. Karena waktu kita tidak kerasa nih Nan udah 1 jam ya, hampir 2 jam malahan ya. Hampir 2 jam Kita ya, Pak. sharing bagi ilmu sama Kak Aldia sama Kak Ellen. Jadi kalau mungkin yang bisa gua tangkap di sini, arti Valentine itu bukan cuma hari ini gitu, tapi bisa seterusnya diterapkan bagaimana kita mengasihi seseorang. Nggak cuma yang harus kita cintai, tapi bisa juga ke teman-teman, ke guru-guru, maupun yang terutama ke keluarga kita gitu, Nan. Kalau dari lu sendiri gimana, Nan? Kalau dari gue sih tadi nangkepnya jadi kayak lu tuh harus mulai dari diri lu sendiri gitu. Jadi kayak lu harus mencintai diri lu sendiri. Nah terus ngaca dulu tuh lu kurangnya gimana, lu lebihnya gimana. Nah terus jangan terlalu insecure. Jadi gitu sih pas. Oke, tadi karena kita udah dengerin ya, mungkin paparan banyak lah dari Kak Aldian, Kak Ellen. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan dari Kak Aldian atau Kak Ellen buat kita nih, khususnya kelas 10, kelas 11, atau ke Bapak Ibu Guru juga boleh. Kesan-pesan gitu. Ini tentang Valentine. Boleh tentang Valentine atau kasih kata semangat kayak atau tips and trick kayak apa kayak boleh. Oke, kalau misalnya karena temanya lagi Valentine, mungkin love yourself first so you can love others. Jadi kalian harus bisa mencintai diri sendiri dulu, baru kalian bisa mencintai yang lain. Yang lain itu bukan tentang pacar doang ya, tapi lingkungan kalian, orang-orang di sekitar kalian itu. Karena cinta itu kan bukan cuma ditujukan untuk pasangan, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Keren. Aldian apa nih? Penasaran ini kasih tips and Ini tentang Valentine dulu ya. Boleh. Kalau tentang Valentine itu kasih kado jangan pernah ke pacar kalian dulu, tapi ke orang tua kalian dulu lah.
Karena kebanyakan orang kan kalau ngasih kado Valentine itu selalu ingetnya pacar, beliin kado buat pacar, beliin apa buat pacar, makan buat pacar. Kadang-kadang juga kalau misalkan Valentine jangan lupa kayak ngasih kado ke guru, kayak gitu aja sih. Oke, sip. Keren banget ya. Jadi mungkin itu sih yang bisa kita obrolin ya. Tentunya topik kita karena masih hari kasih sayang. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih untuk Kak Aldia dan Kak Ellen atas waktunya, sangat bermanfaat. Semoga yang tadi udah Kak Ellen dan Kak Aldia sampaikan juga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini, bagi Bapak kita Ibu semua. guru. Terima kasih atas waktunya, sukses terus untuk kerjaannya, untuk kuliahnya, dan sehat-sehat terus. Thank you juga. Thank you semua. Thank you juga udah undang aku. Thank you semua. Thank you.